Investasi obligasi sambil makan mie. Recording in Bisa. progress. Dia tinggal acungkan jari, lalu dia klik. Taruh dulu dong sumpitnya. Nah, ambil handphonenya, lalu klik aplikasi Livin by Mandiri. Cus, dia langsung klik Livin Investasi. Dia bisa pesan dan bayar obligasi langsung di satu aplikasi. Proses registrasinya capcus tanpa harus datang ke cabang. Dia juga bisa pelajari estimasi pendapatannya, lengkap. Semua di satu aplikasi, Livin by Mandiri. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial registrasi obligasi negara atau SBN pakai Livin sambil ngopi. Sambil ngaduk kopi, masuk deh ke aplikasi Livin by Mandiri. Di situ ada fitur Livin Investasi. Cus. Untuk mulai registrasi, klik banner daftar sekarang. Baca syarat dan ketentuannya sebelum klik setuju. Lengkapi data diri kamu. Nah, seruput pelan-pelan kopinya. Relax. Dan isi risk profile questionnaire dengan jawaban yang kamu banget deh pokoknya. Pilih rekening untuk sumber transaksi, cek semua data yang udah kamu masukkan dan klik kirim data registrasi. Habis itu masukkan PIN dan data kamu segera diproses deh. Ini era baru investasi, Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial beli obligasi negara atau SBN paling cepat sedunia maya pakai Livin. Pertama, login ke aplikasi Livin by Mandiri. Terus klik fitur Livin Investasi di halaman utama. Pilih produk SBN yang tersedia, klik pesan sekarang, pelajari produk dan memorandum informasi, lalu baca syarat dan ketentuannya, input nominal dan verifikasi pemesanan. Cus, langsung klik bayar sekarang. Masukkan PIN, dan tada, selamat, produknya udah masuk ke portofolio kamu. Loh, tutorialnya udah selesai, Mas. Ini era baru investasi, Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial pencairan lebih awal obligasi negara atau SBN pakai Livin sambil OOTD. Sambil ceki-ceki isi wardrobe, coba deh ceki-ceki aplikasi Livin by Mandiri. Klik fitur Livin Investasi. Nemu baju yang keren? Wait, kita selfie dulu. Nah, sekarang lanjut klik produk SBN yang mau dicairkan dan klik cairkan. Baca syarat dan ketentuan dan klik saya setuju. Masukkan nominal yang mau dicairkan. Masukkan PIN. Dan pencairan SBN kamu segera diproses. Dan kamu bisa lanjut OOTD. Ini era baru investasi, Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial pemantauan portfolio obligasi negara atau SBN pakai Livin sambil nyalon. Sit back, relax, lepaskan segala kepenatan di kepala. Perlahan buka aplikasi Livin by Mandiri. Lalu klik fitur Livin Investasi. Pertama, klik ringkasan portfolio. Lalu, klik SBN. Kamu bisa melihat rincian aset SBN yang kamu miliki dan detail histori setiap transaksi yang kamu lakukan. Sebelum rambutmu menjadi cetar, proses pemantauan portfoliomu udah kelar. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Ini Livia. Dia mau investasi obligasi sambil makan mie. Bisa. Dia tinggal acungkan jari, lalu dia klik. Taruh dulu dong sumpitnya. Nah, ambil handphonenya, lalu klik aplikasi Livin by Mandiri. Cus, dia langsung klik Livin Investasi. Dia bisa pesan dan bayar obligasi langsung di satu aplikasi. Proses registrasinya capcus tanpa harus datang ke cabang. Dia juga bisa pelajari estimasi pendapatannya, lengkap. Semua di satu aplikasi, Livin by Mandiri. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial registrasi obligasi negara atau SBN pakai Livin sambil ngopi.
Sambil ngadu kopi, masuk deh ke aplikasi Livin by Mandiri. Di situ ada fitur Livin Investasi. Cus! Untuk mulai registrasi, klik banner daftar sekarang. Baca syarat dan ketentuannya sebelum klik setuju. Lengkapi data diri kamu. Nah, seruput pelan-pelan kopinya. Relax. Dan isi risk profile questionnaire dengan jawaban yang kamu banget deh pokoknya. Pilih rekening untuk sumber transaksi, cek semua data yang udah kamu masukkan dan klik kirim data registrasi. Habis itu masukkan PIN dan data kamu segera diproses deh. Ini era baru investasi, Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial beli obligasi negara atau SBN paling cepat sedunia maya pakai Livin. Pertama, login ke aplikasi Livin by Mandiri. Terus klik fitur Livin Investasi di halaman utama. Pilih produk SBN yang tersedia, klik pesan sekarang, pelajari produk dan memorandum informasi, lalu baca syarat dan ketentuannya, input nominal dan verifikasi pemesanan. Cus, langsung klik bayar sekarang. Masukkan PIN, dan tada, selamat, produknya udah masuk ke portofolio kamu. Loh, tutorialnya udah selesai, Mas. Ini era baru investasi, Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial pencairan lebih awal obligasi negara atau SBN pakai Livin sambil OOTD. Sambil ceki-ceki isi wardrobe, coba deh ceki-ceki aplikasi Livin by Mandiri. Klik fitur Livin Investasi. Nemu baju yang keren? Wait, kita selfie dulu. Nah, sekarang lanjut klik produk SBN yang mau dicairkan dan klik cairkan. Baca syarat dan ketentuan dan klik saya setuju. Masukkan nominal yang mau dicairkan. Masukkan PIN. Dan pencairan SBN kamu segera diproses. Dan kamu bisa lanjut OOTD. Ini era baru investasi, Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial pemantauan portfolio obligasi negara atau SBN pakai Livin sambil nyalon. Sit back, relax, lepaskan segala kepenatan di kepala. Perlahan buka aplikasi Livin by Mandiri. Lalu klik fitur Livin Investasi. Pertama, klik ringkasan portfolio. Lalu klik SBN. Kamu bisa melihat rincian aset SBN yang kamu miliki dan detail histori setiap transaksi yang kamu lakukan. Sebelum rambutmu menjadi cetar, proses pemantauan portfoliomu udah kelar. Ini era baru investasi, Livin Investasi. Do it smart, do it now. Ini Livia, dia mau investasi obligasi sambil makan mie. Bisa? Dia tinggal acungkan jari, lalu dia klik. Taruh dulu dong sumpitnya. Nah, ambil handphonenya, lalu klik aplikasi Livin by Mandiri. Cus, dia langsung klik Livin Investasi. Dia bisa pesan dan bayar obligasi langsung di satu aplikasi. Proses registrasinya capcus tanpa harus datang ke cabang. Dia juga bisa pelajari estimasi pendapatannya. Lengkap. Semua di satu aplikasi. Livin by Mandiri. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial registrasi obligasi negara atau SBN pakai Livin sambil ngopi. Sambil ngadu kopi, masuk deh ke aplikasi Livin by Mandiri. Di situ ada fitur Livin Investasi. Cus! Untuk mulai registrasi, klik banner daftar sekarang. Baca syarat dan ketentuannya sebelum klik setuju. Lengkapi data diri kamu. Nah, seruput pelan-pelan kopinya. Relax. Dan isi risk profile questionnaire dengan jawaban yang kamu banget deh pokoknya. Pilih rekening untuk sumber transaksi, cek semua data yang udah kamu masukkan dan klik kirim data registrasi. Habis itu masukkan PIN dan data kamu segera diproses deh. Ini era baru investasi, Livin Investasi. Do it smart, do it now.
Tutorial beli obligasi negara atau SBN paling cepat sedunia maya pakai Livin. Pertama, login ke aplikasi Livin by Mandiri. Terus klik fitur Livin Investasi di halaman utama. Pilih produk SBN yang tersedia, klik pesan sekarang, pelajari produk dan memorandum informasi, lalu baca syarat dan ketentuannya, input nominal dan verifikasi pemesanan. Cus, langsung klik bayar sekarang. Masukkan PIN, dan tada, selamat, produknya udah masuk ke portofolio kamu. Loh, tutorialnya udah selesai, Mas. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial pencairan lebih awal obligasi negara atau SBN pakai Livin sambil OOTD. Sambil ceki-ceki isi wardrobe, coba deh ceki-ceki aplikasi Livin by Mandiri. Klik fitur Livin Investasi. Nemu baju yang keren? Wait, kita selfie dulu. Nah, sekarang lanjut klik produk SBN yang mau dicairkan dan klik cairkan. Baca syarat dan ketentuan dan klik saya setuju. Masukkan nominal yang mau dicairkan. Masukkan PIN. Dan pencairan SBN kamu segera diproses. Dan kamu bisa lanjut OOTD. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Disiarkan langsung dari Studio 606 Training Center Mandiri University, kami persembahkan Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang pada seluruh nasabah utama dan nasabah setia Bank Mandiri dalam acara Mandiri Beraksi, Belajar Asik Investasi, Volume 2 tahun 2023, yang memiliki tema pada sore hari ini adalah Prospek Sektor Teknologi 2023. Perkenalkan, saya Fulki Anwar, Wealth Specialist and Advisory Bank Mandiri, yang akan memandu webinar pada sore hari ini. Mandiri Beraksi atau Belajar Asik Investasi merupakan webinar rutin yang diselenggarakan Bank Mandiri untuk sharing terkait tren investasi dan kondisi market terkini untuk seluruh nasabah Bank Mandiri. Apa kabar ya Bapak dan Ibu? Sehat ya? Kami berharap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan baik. Sebagaimana kita ketahui bersama, transformasi ekonomi digital merupakan salah satu upaya yang diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian global. Dilihat dari sisi pasar modal, prospek saham teknologi dan digital dinilai sangat menjanjikan dalam waktu dekat. Usai tertekan sepanjang tahun 2022, kita lihat IDX Tekno minus 44%, Nasdaq minus 35%, saham perusahaan teknologi telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di awal tahun 2023 ini. Kita bisa lihat di indeks Nasdaq yang year to date saja sudah 8,26% positif. Nah, di tahun 2023 ini saat pergerakan suku bunga diprediksi akan melandai, investor mulai menunjukkan minatnya dan menaruh harapan tinggi terhadap pertumbuhan sektor teknologi. Selain itu, investor juga lebih memilih sektor-sektor yang dekat dengan gaya hidup dan keseharian, seperti sektor teknologi yang memberikan solusi digital. Nah, lalu bagaimana prospek sektor teknologi di tahun 2023? Kita akan kenalan dan ngobrol bareng dengan narasumber kita yang kece hari ini, yakni Mbak Vina Cahyadi, Head of Sales PT Mandiri Manajemen Investasi. Halo Mbak Vina, apa kabar Mbak?
Halo Mas Fuki, kabar baik. Gimana di Sehat sana? ya? Sehat pastinya. Wah, seger banget hari ini. Nah, Mbak Vina, terima kasih sudah berkenan hadir untuk memberikan nanti pemaparan kepada nasabah setia Bank Mandiri. Sebelum kita mulai, saya ingin informasikan kepada Bapak dan Ibu partisipan di hari ini yang ingin bertanya langsung kepada narasumber ya terkait topik yang akan kita bahas, akan ada sesi jawab di akhir tanya jawab di akhir acara. Bapak dan Ibu juga dapat meninggalkan pertanyaan di kolom chat and Q&A di bawah ya. Oke, kita mulai. Mbak Vina, mungkin aku mulai bertanya satu terkait sektor teknologi di tahun 2022. Kita tahu lumayan tertekan ya Mbak Vina. Nah, saham teknologi sepertinya sudah mulai memperlihatkan tajinya kembali di awal 2023 ini. Sebenarnya apa sih penyebab tertekannya sektor teknologi di tahun 2022 lalu? Mungkin boleh diceritakan ke kita, Mbak. Oke, thank you Mas Fuki. Ini kita mungkin nggak pemaparan tapi lebih ke ngobrol-ngobrol kali ya Mas Fuki ya. Biar lebih asik gitu Lebih ya. asik aja ya, Iya, karena biar lebih belajar asik. beraksi nih ya. Betul. Nah, ini mungkin kalau lihat slide saya nih agak-agak teknis ya, kelihatannya sangat sangat rumit gitu. Tapi intinya Bapak Ibu, kalau kita lihat 2022 saham teknologi nggak cuma di Indonesia ya Bapak Ibu, tapi juga di secara global, memang koreksinya luar biasa. Memang kalau kita lihat secara global ya, pasar saham itu kan koreksi, tapi ya saham teknologi koreksinya lebih dalam lagi. Jadi kalau kita bandingkan nih, misalnya di Amerika ya, kalau di Amerika sana, misalnya kita lihat S&P 500, jadi indeks yang isinya 500 saham terbesar di sana ya, mungkin kinerjanya minus 20%, nah saham-saham teknologinya minus 30% tahun lalu. Jadi dropnya lebih besar 10% dibandingkan yang non-tech gitu ya. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Di Indonesia juga sama. Jadi di Indonesia di tahun 2022 kemarin, kita melihat IHSG itu turun sekitar 6%-an ya, tapi sektor teknologi di dalam IHSG itu turunnya 36%. Jadi besar sekali. Apa sih yang terjadi Bapak Ibu? Jadi kalau kita lihat tahun 2022 temanya apa sih? Temanya adalah yang pertama ya, kalau kita masuk di awal tahun itu ada krisis Ukraine Rusia ya, lalu harga komoditi mencuat, lalu juga inflasi meningkat sangat tinggi terutama secara global Bapak Ibu. Lalu juga kita lihat dari central bank ya di seluruh dunia ini menaikkan suku bunga dengan begitu signifikan. Dan ini juga diikuti sebenarnya di Indonesia oleh Bank Indonesia. Nah, mendekati akhir tahun juga ada isu tentang resesi. Nah, ini semua itu pastinya negatif untuk saham-saham teknologi. Alasannya kenapa? Yang pertama, kalau kita mendengar teknologi, pasti kaitannya sangat amat erat dengan perusahaan-perusahaan startup gitu ya istilahnya, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang umurnya belum seberapa, yang sebenarnya masih relying ke dana-dana investor atau cheap money lah istilahnya. Nah, jadi dengan adanya kenaikan suku bunga yang sangat signifikan, kita langsung bisa berpikir, oh berarti perusahaan-perusahaan teknologi ini yang masih membutuhkan suntikan dana ya, terutama mereka yang belum bisa menghasilkan cash secara internal atau profitability-nya masih negatif, tentu saja mereka sudah nggak bisa nih dapetin dana-dana pinjaman secara murah. Pastinya investor yang tadinya mau kasih dana ke mereka mikir 2 kali nih kalau mau kasih dana dengan ekspektasi return yang lebih rendah seperti itu. Jadi makanya pastinya yang pertama kena hit, investor tuh langsung mikir, wah ini berarti kondisinya lebih susah nih untuk saham-saham teknologi dapetin uang-uang atau dana investasi murah dari market. Nah, kita juga melihat bahwa inflasi yang tinggi ini dan juga harga komoditi yang tinggi otomatis mempengaruhi harga barang, terutama harga transportasi. Jadi contohnya aja seperti di Indonesia, jadi harga komoditas, kenaikan harga minyak dunia ini juga memicu harga bahan bakar kita juga untuk naik. Nah, ini otomatis transportasi naik yang berarti apa? Kalau saham teknologi banyak sekali yang masih rely, terutama e-commerce ya Bapak Ibu ya, banyak sekali yang rely ke shipping.
gitu loh. Nah, oleh sebab itu dengan kenaikan harga-harga bahan bakar, komoditas, transportasi, ini juga membuat prospek ya atau view dari saham-saham teknologi ini menjadi lebih negatif juga. Karena takutnya dengan adanya kenaikan harga shipping dan yang lainnya, ini akan mengganggu demand ya, terutama untuk saham-saham teknologi yang bergerak di e-commerce. Dengan isu resesi juga Bapak Ibu, dengan adanya isu resesi bahwa nanti dengan kenaikan suku bunga ekonomi akan melambat, ini pastinya kita juga akan melihat yang pertama company-company yang menjadi merchant gitu ya, atau yang menjadi sumber revenue utama untuk saham-saham teknologi atau perusahaan teknologi, mereka juga pasti akan cut down nih in terms of advertising misalnya. Nah, jadi kita bisa bayangkan pendapatan baik itu dari sisi konsumsinya ya ke saham-saham tech ataupun juga dari sisi tambahan lainnya seperti advertising, ini juga pasti akan berkurang. Nah, dengan adanya pengurangan prospek pengurangan revenue tersebut, makanya kita lihat banyak banget perusahaan-perusahaan teknologi ini yang mencoba mengurangi cost ya, salah satunya dengan PHK. Nah, jadi di sini dengan adanya PHK ya again ya, ini juga salah satu cara ya untuk saham-saham perusahaan-perusahaan teknologi ini untuk bisa cutting cost supaya revenue mereka ataupun juga secara finansial mereka bisa bertahan seperti itu. Nah, memang ini semua istilahnya ini snowballing gitu untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Nah, alasan inilah sebenarnya yang membuat kinerja dari saham-saham tersebut anjloknya lumayan besar di tahun 2022. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya kayaknya Fuki bakal nanya nih 2023 kayak apa gitu ya, Ki ya? Iya, betul banget, Mbak. Jadi kita ingin tahu nih perkembangan sektor teknologi di tahun 2023-nya akan seperti apa. Apakah 2022 akan terulang atau ada prospek yang lebih baik sebenarnya? Ya, nah ini kalau kita lihat yang ada di slide ya, memang kalau kita mengambil ya beberapa saham teknologi yang ada di dunia, kelihatan nih bahwa di tahun 2023 ini secara year to date sudah ada perbaikan dari sisi harga-harganya. Mungkin ini yang nomor 1 tuh ya, kelihatan ya 1 dan 2 ini merupakan saham yang listing di Indonesia, tapi juga saham-saham yang listing di luar negeri sama. Jadi ada perbaikan yang terjadi di awal tahun 2023 ini. Nah, kalau kita bandingkan misalnya tadi kan kalau global saya bandingkan S&P 500 dengan Nasdaq. Kalau kita bandingkan S&P 500 dan Nasdaq di secara year to date ini selisihnya lumayan besar. Jadi S&P naik sekitar 1%-an ya. Nasdaq sendiri naik sekitar 9%-an. Jadi kelihatan tech stocks ini memang melampaui stocks umum ya secara global. Nah, di Indonesia pun seperti itu tapi tipis, Ki. Jadi kalau di Indonesia kita lihat IDX ya, GCI gitu ya, IHSG secara year to date tadi saya tarik di Bloomberg, year to date itu kan negatif ya sekitar 2%-an. Sekitar 4%-an. Nah, ini untuk sektor teknologi yang ada di dalam GCI ini minusnya hanya sekitar 2%-an. Jadi better off gitu ya. Tapi memang hanya sedikit saja. Nah, apa sih yang mendorong saham-saham teknologi kok kelihatannya bisa lebih baik di tahun 2023 ini? Jadi kalau kita lihat memang dengan adanya tadi pengetatan moneter di tahun 2022 yang akhirnya mungkin membuat prospek dari perusahaan-perusahaan teknologi ini jadinya jauh lebih negatif ya. Di tahun 2023 ini pasar mengekspektasikan kenaikan suku bunga akan mencapai peak-nya. Nah, ini pasti nanti kelanjutannya mau nggak mau harus nyinggung SVB nih atau Silicon Valley Bank gitu ya, yang mungkin isunya selama seminggu terakhir ini menjadi isu paling hangat di market. Jadi sebelum adanya kasus SVB pun kita sudah expect bahwa Fed itu akan mencapai peak-nya untuk kenaikan suku bunga di tahun ini. Nah, dengan adanya kenaikan SVB, ya ini ada kemungkinan prospek bahwa peak-nya bahkan lebih cepat lagi gitu, atau kenaikan suku bunga yang tadinya diprediksi tahun ini dari Fed masih bisa sekitar 2-3 kali 75 basis misalnya, mungkin sekarang ekspektasi market jadi berkurang gitu, either 1 atau 2 kali sampai dengan 50 bips. Nah, di sini pastinya
itu artinya kan market selalu gerak ahead of the curve ya, atau lebih cepat dari realita di real sektornya. Nah, sehingga kita pun melihat bahwa meskipun nih secara angka-angka finansial, oleh karena beberapa transformasi yang sudah dilakukan oleh tech company di 2022, ini harusnya akan membawa hasil di tahun 2023. Namun dengan environment juga yang akan membaik, kita sudah lihat harga-harga dari saham-saham teknologi beberapa sudah mulai naik nih, lebih cepat dibandingkan market di awal tahun. Nah, ini yang kita lihat bahwa hal ini sebenarnya memberikan prospek yang cukup positif ya, yang lebih positif ke saham-saham teknologi, bahwa di tahun ini dengan valuasi mungkin yang sudah terdiskon lumayan besar di tahun lalu juga ekspektasi bahwa tahun ini akan ada rebound dari segi finansialnya, dan juga ditambah bahwa kenaikan suku bunga ini akan mencapai peak, ini sebenarnya ada prospek positif ya dari sektor teknologi di tahun 2023, Fulki. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana dengan tantangan investor sendiri, Mbak, dalam investasi di sektor teknologi? Kalau kita ngomongin khususnya di market US, tadi kan ada isu terkait Silicon Valley, terus kemudian menyebar ke Signature Bank, Silvergate, dan yang baru-baru ini ada dari Credit Suisse ya, yang kalau kita baca beritanya semalam. Mungkin boleh diceritakan, Mbak, kira-kira tantangannya seperti apa nih? Oke, nah ceritanya dari mana ya? Panjang nih kayaknya ya. Pertama mungkin kalau kita lihat dari sektor teknologi di Amerika sendiri. Jadi kasus SVB dulu ya, kasus SVB. Jadi kasus SVB ini sebenarnya menimpa, apakah ini bisa dibilang menimpa sektor teknologi secara saham ya, sektor teknologi, atau ini sebenarnya menimpa sektor finansial? Oke. Jadi banyak yang berpikir bahwa kasus SVB ini berarti sektor teknologi ini prospeknya jelek dan yang lain-lain. Nah, sebenarnya SVB ini kalau kita lihat posisi SVB sendiri secara saham dan sektor, dia berada di sektor finansial. Dan impact-nya saat ini di Amerika pun spillover-nya yang kita lihat itu juga berdampak ke saham perbankan lain. Seperti itu. Jadi not necessarily sektor saham-saham yang ada di sektor teknologi ini prospeknya menjadi jelek gitu ya, gara-gara kasus SVB. Nah, SVB sendiri kalau kita lihat itu banyak sekali exposure-nya ke perusahaan-perusahaan startup dan juga teknologi yang belum listing, Fulki. Nah, jadi di sini makanya pada saat kita ngomongin sektor teknologi, kita mengacu pada saham-saham sebenarnya yang sudah listing dan masuk ke dalam klasifikasi sektor yang ada di bursa. Nah, jadi seperti yang ada di layar ini, yang di sebelah kanan misalnya ya. Jadi ini adalah saham-saham yang sudah listing sebenarnya. Dan yang tadi saya bilang bahwa prospek di tahun 2023 ini dan juga nanti nyambung ke 2024, seharusnya tuh prospek earnings dari saham-saham teknologi yang sudah listing di bursa itu jauh lebih positif. Dikarenakan hal-hal yang tadi saya sudah ceritakan gitu, bahwa kenaikan suku bunga akan peak, lalu juga nanti kita juga bahkan sekarang udah banyak sekali investor yang ngomongin soal pivot, yang artinya nggak cuma kenaikan suku bunganya peak tahun ini, tapi juga bisa ada potensi perbalikan arah. Nah, pembalikan arah inilah yang biasanya menguntungkan untuk saham-saham teknologi yang termasuk dalam kategori growth stock ya. Jadi saham-saham yang harusnya tuh bisa lari kencang, growth-nya bisa tinggi, tapi memang agak-agak highly leverage. Jadi makanya kita lihat di sini angka-angka di atas kertasnya secara finansial prospeknya ini sebenarnya positif untuk saham-saham teknologi yang listing di bursa. Nah, tapi yang tidak listing ini tentu saja ini lebih berat gitu, karena tidak listing itu pastinya mereka belum memenuhi kriteria Fuki. Nah, salah satunya pastinya dari segi keuangannya. Nah, di sini kalau kita lihat perusahaan-perusahaan startup yang memang masuk atau dipinjamkan oleh SVB ini merupakan perusahaan-perusahaan yang belum kuat secara finansial. Makanya dengan adanya kasus COVID kemarin, lalu juga pengetatan moneter, isu pelambatan ekonomi, resesi, ya mereka yang tidak kuat menjadi
tidak bisa membayar kewajiban. Itulah makanya muncullah kasus SVB. Nah, di sini makanya kalau kita lihat tantangannya sebenarnya untuk investor investor saham teknologi baik itu secara global maupun juga domestik, sebenarnya kita harus balik lagi lihat ke fundamental dari saham-saham teknologi yang ingin kita prospekkan atau yang ingin kita beli. Nah, so far kalau dari MMI melihatnya, kita ini kita ini lihatnya by the book aja lah, bahwa kalau misalnya revenue atau profit dari perusahaan-perusahaan itu meningkat, sebenarnya cukup simpel. Kalau profit suatu perusahaan meningkat, harga sahamnya pun pasti meningkat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah profit dari perusahaan teknologi akan meningkat di tahun 2023 dan 2024? Harusnya iya, tapi mungkin ini kita baru bisa ngomong, view-nya lebih bisa clear ya untuk saham-saham offshore. Saham onshore-nya itu mungkin belum. Ya, jadi seperti kita tahu saham terbesar di dalam sektor teknologi di Indonesia ya Goto gitu ya. Sepertinya juga mungkin 2022 dan 2024 belum bisa mencetak profitabilitas yang positif. Tapi apakah berarti kita sangat negatif dan kita nggak suka? Kita melihat prospek jangka panjangnya bagus sebenarnya. Prospek jangka panjang. Tapi mungkin untuk jangka pendek, kalau di tahun 2023 ini dengan adanya sektor-sektor lain di Indonesia yang sepertinya akan bisa memberikan profitabilitas yang lebih bagus, mungkin kita dari MMI sebenarnya mau coba lebih fokus ke sektor-sektor tersebut terlebih dahulu nih, gitu. Mungkin nanti pada saat nanti valuasinya mungkin jauh lebih murah, gitu ya. Kalau untuk saham-saham di Indonesia, mungkin nanti kita baru mau mencoba melirik ke situ. Nah, ini kalau kita lihat beberapa data yang kita sudah siapkan mungkin di dalam slides untuk kasih gambaran ke Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk saham-saham teknologi ini bisa mencetak profitability kalau secara langkah-langkahnya cukup clear ya, garis besarnya itu ada dua. Yang pertama optimalisasi revenue-nya, jadi meningkatkan dari segi revenue. Nah, ini otomatis kalau ningkatin revenue, number one pasti ningkatin margin gitu ya, atau meningkatkan fee gitu. Nah, mungkin ini paling gampang karena saham-saham teknologi Indonesia itu mostly e-commerce yang paling liquid, Bapak Ibu, yang kapitalisasi paling besar dan paling liquid. Mungkin kita ambil contoh, makanya kita banyak ambil contoh e-commerce. Nah, untuk optimalisasi revenue sendiri, kalau naikin margin e-commerce, nah ini berarti apa? Contohnya ningkatin commission rate seperti itu. Dan juga bisa meningkatkan service-service atau produk-produk IT sebenarnya yang bisa generate more revenue. Jadi misalnya, kalau Bapak Ibu lihat Tokopedia atau Shopee gitu, mungkin ini lebih ke pengembangan AI gitu ya, supaya muncul tuh iklan-iklan atau suggestion Bapak Ibu supaya kita membeli produk lebih banyak seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh optimalisasi revenue. Yang kedua, untuk increase profit pastinya optimalisasi cost. Nah, di sini optimalisasi cost caranya bagaimana? Yang pertama adalah layoff gitu ya, atau mengurangi beban tenaga kerja, karena memang biasanya untuk perusahaan-perusahaan tech ini, terutama yang sudah melakukan ekspansi besar-besaran ya selama beberapa tahun, BTK atau beban tenaga kerja menjadi salah satu beban terbesar. Nah, jadi cara cut cost-nya yang pertama itu biasanya BTK, Bapak Ibu, yang kedua pastinya biaya promosi. Jadi istilahnya kalau di startup itu burn rate ya. Jadi mengurangi burn rate-nya mereka dengan mengurangi promosi ataupun marketing cost. Nah, di sini juga kita lihat ini pun juga dilakukan oleh beberapa perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia ya. Jadi mungkin nggak usah disebutin tuh, ada contohnya di bawahnya Bapak Ibu ya, bahwa memang kita sudah melihat saham-saham e-commerce kita ya melakukan beberapa layoff. Nah, ini semua fokusnya adalah untuk increase profitability. Nah, apakah harusnya berhasil? Harusnya berhasil. Jadi kita sebenarnya optimis juga di MMI melihat bahwa
beberapa perusahaan ini harusnya akan meningkatkan angka profitabilitas mereka. Bukan berarti profitabilitasnya akan positif ya Bapak Ibu, karena saat ini posisi masih negatif. Tapi ini akan meningkatkan top line-nya dari sisi revenue dan mengurangi cost-nya sehingga nanti angka earnings before tax-nya dan juga operation-nya itu bisa menjadi lebih positif atau lebih besar Bapak Ibu. Nah, ini yang nantinya yang saat ini mungkin menjadi cerita gitu ya, menjadi cerita kenapa harga saham-saham tech ini secara year to date banyak yang naiknya cukup signifikan. Nah, ini hanya ilustrasi saja Bapak Ibu yang sudah dilakukan Tokopedia dan Shopee untuk mengoptimalisasi revenue tadi. Jadi step 1 ya yang tadi saya sebutin, optimalisasi revenue. Ya ningkatin commission rate gitu ya, terus juga untuk fasilitas bebas ongkirnya ini juga dinaikkan cost-nya supaya ya intinya supaya revenue yang bisa dicetak oleh mereka itu lebih besar. Nah, tapi menariknya Bapak Ibu, ternyata untuk e-commerce ini revenue yang berasal dari komisi itu ternyata hanya sekitar 1/3 dari total revenue mereka. Nah, sisanya itu sebenarnya berasal dari value added service dan ini pun normal ya terjadi di e-commerce secara global. Jadi memang biasanya tuh value added service seperti iklan, seperti layanan shippingnya gitu, bebas ongkirnya. Jadi tambahan-tambahan lain gitu ya di luar komisi yang diberikan oleh merchant kepada e-commerce tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu balik lagi kalau challenge-nya apa untuk tech sector secara global maupun domestik. Kalau secara global mungkin sekarang challenge-nya lebih ke kondisi dari makroekonomi. Jadi kalau kondisi makroekonominya membaik, kita sebenarnya percaya saham global, saham teknologi global itu akan kembali bisa akan kembali bisa lari seperti zaman pre-COVID, di mana saham-saham teknologi yang merupakan growth stock itu akan bisa melampaui value stocks atau saham-saham yang sifatnya lebih ke old economy. Nah, bagaimana dengan domestik? Nah, di domestik ini mungkin agak sedikit berbeda karena sebagian besar dari saham-saham teknologi kita itu angka finansialnya, profitabilitasnya masih negatif. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita lihat secara valuasinya kelihatan mahal gitu ya. Jadi bahkan valuasinya Goto Buka itu lebih mahal dibandingkan beberapa saham teknologi di US seperti Grab gitu misalnya Bapak Ibu. Tapi balik lagi ya, kalau di Indonesia tuh kenapa sih harga sahamnya bisa naik? Kadang-kadang orang lihatnya prospeknya jangka panjang, Bapak Ibu, bahwa memang kita harus akui ya dengan sudah adanya COVID, penetrasi dari digital, terutama di Indonesia, ini pertumbuhannya itu eksponensial sekali gitu ya. Dan bahkan kalau kita lihat trajektori yang ada di sebelah kiri, memang diprediksi ya Indonesia itu untuk kenaikan digital ekonominya terbesar di antara region. Nah, inilah sebenarnya story yang memang dipegang oleh investor-investor yang saat ini sangat believe gitu ke dalam sektor teknologi domestik kita. Mungkin itu Mas Fulki. Oke, baik. Jadi sebenarnya kita harus memisahkan kalau tadi pertanyaan di awal terkait sektor teknologi atau kaitannya sama sektor perbankan yang terjadi di US saat ini, kita perlu memilah sebenarnya ini masalahnya ada di mana sih, sektor financial kah atau di teknologi kan, dan domino efeknya seperti apa tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Vina. Nah, tadi ada sempat ngomongin terkait BTK ya Mbak Vina. Mbak Vina menyampaikan bahwa untuk kita memboost revenue dari perusahaan-perusahaan teknologi itu butuh namanya cutting cost, khususnya dari beban pegawai ya. Maka banyak kita lihat layoff di beberapa saham teknologi. Nah, sebenarnya itu bukan salah satu-satunya solusi ya. Tadi kalau Mbak Vina sampaikan, seperti contoh lainnya adalah kita mengurangi biaya marketingnya ya, untuk memboost revenue-nya. Nah, cuma kan implikasinya kalau kita lihat layoff gitu kan, implikasinya adalah unemployment rate-nya akan meningkat, Mbak Vina. Dan
ujung-ujungnya apa namanya, daya beli turun dan ada potensi resesi. Nah, gimana nih pandangan MMI terkait tindakan layoff kaitannya dengan potensi resesi? Ya, thank you Fuki. Nah, mungkin saya balik ke slide yang tadi ya. Ini. Nah, jadi ini banyak perdebatan, Fuki. Sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan ini kan seharusnya ujung-ujungnya itu untuk menaikkan profitabilitas. Tapi apakah ini pasti efektif? Apakah 1 tambah 1 sama dengan 2? Nah, di sini mungkin belum tentu seperti itu. Kenapa? Mungkin yang pertama sebelum kita masuk ke sebelum kita masuk spesifik mengenai layoff ya. Tapi dari yang pertama aja nih, kalau tadi saya bilang revenue optimization, yang berarti mereka menaikkan commission rate gitu ya, terus juga mungkin menaikkan tarif-tarif beberapa service lainnya. Nah, di sini harus yang jadi pertanyaan adalah apakah kondisi ekonomi dari user itu bisa mengabsorb kenaikan harga tersebut gitu. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan dan diperdebatkan banyak pihak. Jadi di saat kita tahu kondisi ekonomi di tahun 2023 ini diprediksi akan mengalami perlambatan gitu ya di Indonesia, meskipun mungkin di Indonesia nggak separah di global, Fuki, tapi memang Indonesia sendiri pasti ada dampaknya, dan kita diprediksi pun tahun ini secara pertumbuhan ekonomi itu turun di bawah 5% gitu ya. Nah, dan kita juga lihat bahwa market user untuk para pengguna e-commerce ini terutama mungkin belum sampai menyentuh equilibrium gitu, dimana kalau terjadi ada perubahan harga atau sesuatu yang lebih price sensitif ini tidak terlalu mempengaruhi demand. Nah, jadi yang dipertanyakan adalah dengan kenaikan commission rate ya, yang dimana di tahun 2023 ini juga sudah terjadi, Fuki, ini masih harus dilihat apakah ini akan mempengaruhi demand-nya sendiri, penggunaan gitu ya ke e-commerce, dan juga akan mempengaruhi ujung-ujungnya volume transaksi nantinya, karena nanti akan menjadi akan menjadi counter efektif gitu istilahnya, dan tidak akhirnya jadinya 1 tambah 1 nggak jadi 2 gitu. Nah, begitupun sebenarnya nomor 2. Jadi nomor 2 cost optimization, ini pertama marketing cost dipotong. Ya, marketing cost dipotong kan artinya promo-promo berkurang nih. Sedangkan kita tahu masih banyak sekali teman-teman kita user dari e-commerce ini memang ngejarnya promo gitu loh. Nah, jadi apakah dengan adanya nanti sudah nggak ada promo lagi, again demand dan juga volume masih akan tetap atau malah turun? Karena projection mereka nih naik terus nih projectionnya, baik itu secara top line-nya dari volume gitu ya, itu juga harusnya naik terus. Nah, problem lainnya dengan layoff. Jadi layoff itu oke lah, akan cut cost gitu ya, akan bantu biaya-biaya sehingga harusnya bottom line lebih bagus. Tapi dengan cut cost ini, dengan layoff juga muncul masalah baru soal ketenaga kerjaan, di mana kita tahu mungkin ya Bapak Ibu sudah mendengar lah ya berita bahwa ada wacana lah mau dibentuk serikat pekerja dan segala macam ya untuk melindungi mereka-mereka yang di layoff dan segala macam. Nah, ini pun kita juga nggak tahu nih to what extent nanti ini akan mengganggu operasional atau akan ada impact ke angka-angka finansial dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, jadi makanya di sini mungkin nggak as simple as 1 + 1 sama dengan equal to 2 gitu. Makanya memang masih banyak sekali yang harus dilihat. Nah, view MMI dalam hal ini seperti apa? Jadi sebenarnya kalau untuk sektor terutama di Indonesia ya, sektor teknologi sebenarnya kita underweight. Jadi tadi mungkin Fuki udah berasa ya saya hintingnya kemana gitu dari pas cerita dari awal. Jadi kalau kita ngomongin saham teknologi global, banyak sekali saham teknologi global itu yang bukan banyak, hampir mayoritas gitu ya. Saham teknologi global itu profitabilitasnya sudah sangat bagus dan sudah melewati equilibrium gitu, yang artinya mereka di saat kondisi yang sulit ini mereka mau melakukan inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan revenue itu tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi perusahaan. Nah, beda dengan Indonesia.
Karena saham kita yang terbesar pun di dalam sektor teknologi yaitu Goto itu masih negatif profitabilitasnya, artinya masih loss making seperti itu. Nah, jadi pada saat mereka loss making terus juga ditekan karena udah sudah listing, sudah go public, mereka juga ditekan oleh investor harus menaikkan revenue, yang artinya langkah-langkah yang mereka lakukan ini kita nggak tahu ini efektif atau akan counter efektif. Nah, itulah makanya view kita kalau untuk yang local atau yang domestic market, teknologi ini kita masih underweight sebenarnya. Jadi underweight, kita mungkin masih mau ngelihat dulu nih dengan adanya perlambatan ekonomi tahun ini sebagaimana ini akan berimbas ya kepada saham-saham teknologi. Apakah nanti valuasinya bisa di-re-rating turun? Kalau memang bisa di-re-rating turun, mungkin kita akan reconsider gitu ya. Dan juga kita juga mau ngelihat apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi ya, despite bahwa langkah-langkah itu bisa kasih resiko berbalik arah ke emiten, mereka tetap bisa deliver apa yang mereka janjikan in terms of angka-angka projection ya, di mana mereka bilangnya harusnya revenue meningkat beberapa puluh persen, terus juga harusnya EBITDA meningkat beberapa puluh persen. Nah, ini mungkin yang masih mau kita lihat dulu gitu, seperti itu. Oke, thank you Mbak Vina. Ini saya sepakat banget ya tadi ngomongin terkait GMV, ada salah satu slide-nya Mbak Vina ngomongin merchandise value. Sepertinya korelasinya menjadi tidak begitu signifikan dengan profitability, karena di saat GMV-nya naik itu sebenarnya didorong oleh marketing cost yang cukup tinggi juga kan. Nah, sekarang bagaimana kita meningkatkan profitability dengan cutting cost marketingnya, dengan menekan marketing cost-nya sehingga pertumbuhan GMV-nya menjadi lebih landai. Karena kebanyakan tadi yang mungkin Mbak Vina sampaikan, kebanyakan yang pakai e-commerce-nya adalah promo hunter nih ya, rata-rata ya gitu. Oke, baik. Thank you Mbak Vina atas penjelasannya. Saya izin masuk ke sesi Q&A ya. Kita akan coba pilih pertanyaan yang paling menarik. Di sini sudah masuk di kolom Q&A. Saya coba bacakan. Yang pertama dari wah ini inisialnya Bapak CP. Somehow saya melihat better masuk ke saham teknologi di US seperti Amazon daripada masuk ke saham tech di Indonesia, karena kemungkinan turnaround dari Fed Fund Rate itu lebih cepat dibandingkan turnaround-nya Bank Indonesia. Bahkan untuk menghasilkan laba pun kalau kita lihat di Indonesia menjadi tanda tanya ya sektor teknologi, karena masih strateginya terkait bakar uang. Nah, bagaimana pendapat dari tim MMI mengenai hal ini? Apakah sebaiknya menunggu tech companies di Indonesia berhasil menghasilkan laba operasi terlebih dahulu? Ya, Mas Lukin langsung dijawab aja? Atau Boleh, gimana? Mbak Vina, silakan. Oke, ini kalau ada Bapak atau Ibu CP di sini saya ajak tos. Jadi setuju Bapak atau Ibu. Jadi mungkin tadi di akhir ya, mungkin tadi saya penjelasannya lebih banyak di akhir. Memang kita melihat prospek sektor teknologi kalau secara global itu lebih positif memang. Terutama again ya, karena secara global pun valuasinya bahkan sekarang jauh lebih menarik dibandingkan valuasi saham-saham teknologi di Indonesia, dan di saat yang sama angka-angka finansialnya pun, angka-angka profitabilitasnya ini udah jelas gitu bahwa mereka positif, proyeksinya pun akan ada pertumbuhan EPS gitu ya, yang di mana di Indonesia bahkan secara PE aja nggak bisa dihitung karena profitabilitas negatif gitu. Jadi kita di MMI kita sangat setuju. Mungkin ini sedikit hint saja ya Bapak Ibu. Waktu tadi saya bilang kita posisinya underweight, sejujurnya kita tidak punya satupun saat ini tolong di quote saat ini kita tidak punya satupun saham teknologi di Indonesia.
di dalam portofolio yang dimiliki oleh MMI di semua reksadana kita. Jadi kita se-underweight itu. Nah, tapi tadi juga sebenarnya saya bilang ya bahwa apakah ini berarti MMI sangat bearish sekali atau sangat tidak menyukai sektor teknologi? Enggak juga. Kita mengakui lah bahwa dengan adanya digital economy, terus juga prospek digitalisasi di Indonesia yang luar biasa potensinya, hal ini harus di-tap. Nah, lewat mana kita tap-nya? Lewat beberapa perkembangan digital yang bukan lewat saham-saham sektor teknologi. Mungkin salah satu contohnya yang paling gampang ya Bapak Ibu. Salah satu contoh paling gampang nih, bukan karena label saya Mandiri Investasi dan Mas Fulki dari Bank Mandiri, tapi paling gampang mungkin kita ambil contoh Mandiri. Mandiri baru jor-joran meluncurkan aplikasi Livin gitu ya di tahun 2022 kemarin. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin selama beberapa bulan, kayaknya setengah tahun terakhir ya Mas Fulki ya, kalau ke mall itu acara Livin mulu gitu ya Mas Fulki ya. Iya, betul, Mbak. Ya, nah itu merupakan salah satu bentuk digitalisasi yang sangat luar biasa, tapi memang perkembangan teknologi gitu ya, tapi masuknya bukan ke saham teknologi gitu. Atau ya kalau saham teknologi soalnya di Indo kita ngomongnya e-commerce lagi. Jadi disitulah cara MMI masuk ke dalam istilahnya sektor teknologi tanpa lewat saham teknologi. Jadi kita masuk lewat saham-saham sektor lain yang memang lagi mengembangkan teknologinya. Nah, salah satunya memang misalnya saham perbankan seperti itu. Jadi preferensinya masih seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau masuk ke reksadana MMI saat ini kita tidak punya saham sektor teknologi yang isinya kurang lebih sekarang ada 30 saham itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Vina. Semoga menjawab Bapak atau Ibu CP ya. Saya lanjut ke pertanyaan kedua, izin Mbak Vina, dari Pak Wiono. Mbak Vina, maaf ini ada berbeda pendapat. Menurut saya 2023 sektor logam khususnya nikel akan menjadi primadona dan penopang ISG. Hal ini based on smelter yang akan mulai banyak berproduksi dan komitmen pemerintah akan penyediaan supply chain EV. Pertanyaannya, mungkinkah sektor tech dan metal akan manggung bersama di tahun ini? Mungkin boleh, mohon analisanya. Gitu, silakan, boleh dijawab. Manggung luar biasa, Pak Wiono. Ini mungkin tadi mungkin tadi kalau Bapak menangkapnya saya sangat positif gitu ya ke sektor teknologi Indonesia, sebenarnya kebalikannya sih Pak. Kita sebenarnya saat ini gitu ya, kita merasa momentumnya belum pas kalau masuk ke sektor teknologi. Nah, sektor metal atau komoditas sendiri seperti apa? Nah, menurut kita ini yang Bapak, by the way ini waktu saya baca pertanyaan Bapak, saya tuh langsung flashback karena baru tadi pagi tuh MMI sebenarnya kita dari Mandiri Investasi kita bikin acara Market Outlook Pak. Di mana acara Market Outlook itu salah satu hal yang di highlight adalah hilirisasi. Jadi ini sebenarnya ngomongin nikel, ngomongin smelter gitu ya, yang tadi juga kita ada beberapa narasumber yang memang bilang gitu bahwa di Indonesia ini hilirisasinya tuh baru kecil banget gitu loh, dan ini saja sudah memberikan kontribusi yang sangat besar ke ekonomi Indonesia, dan kita juga akan melihat hal ini akan dilanjutkan nih oleh pemerintah berikutnya. Nah, jadi sebenarnya kalau ngebaca pertanyaan Bapak, kita sangat setuju Pak gitu ya, bahwa dengan adanya program hilirisasi akan lebih banyak smelter, komitmen pemerintah untuk meningkatkan hasil produksi dari value added products gitu ya. Ini tentunya akan membantu emiten-emiten terutama dari sektor metal. Nah, memang kalau dari sektor tersebut kita lumayan suka ya. Jadi kita lumayan suka, dan ini mungkin agak berkebalikan dengan yang tadinya dengan sektor tech tadi, Pak. Jadi kalau sektor tech saat ini 0 bobotnya ya di dalam portofolio kami. Nah, untuk sektor komoditi terutama metal ini kita sekarang netral
gitu ya. Jadi kita punya di dalam portofolio, memang saat ini belum overweight karena kami masih mencoba untuk melihat momentum terlebih dahulu. Mungkin nanti kalau valuasinya lebih bagus kita bisa masuk lebih banyak. Nah, sektor-sektor yang kita sangat overweight untuk saat ini itu mungkin lebih di sektor perbankan, sektor konsumsi. Jadi sektor-sektor apa ya? Kalau di Indonesia ini sektor-sektor defensif sih sebenarnya, dan juga sektor-sektor yang memang secara kapitalisasi sangat besar gitu. Nah, ini mungkin kalau saya boleh sedikit nyinggung Mas Fulky nih ya. Jadi kalau di equity sendiri kita sebenarnya cukup menyukai saham-saham big cap seperti itu. Jadi saham-saham big cap, mid cap yang memang fokus kepada saham-saham yang market share-nya itu besar. Nah, itulah mengapa tadi saya bilang sektor-sektor seperti perbankan gitu ya, seperti konsumsi, itu merupakan top sektor yang kita suka. Dan kita memang sekarang lebih fokus ke, kalau otomatis fokusnya ke sektor berkapitalisasi besar. Nah, ini berarti juga mungkin kita mengacunya lebih banyak gitu ya ke saham-saham di LQ45. Nah, alasannya kenapa Bapak Ibu? Salah satunya juga karena kita ngelihat volatilitas tahun ini harusnya masih tinggi nih. Ini juga IHSG dari awal tahun sampai sekarang bisa dibilang kan geraknya juga nggak kemana-mana. Dan kita masih expect volatilitas ini juga akan masih berlangsung sampai dengan minimal ya. Mungkin di in the first half of 2023 karena memang yaitu masih ada kenaikan suku bunga yang kita expect secara global, dan mungkin nanti katalis-katalis positifnya akan lebih banyak di semester kedua seperti itu. Nah, jadi di sini LQ45 kita memiliki dari saham-saham LQ45 yang kapitalisasi pasarnya lebih besar, likuiditasnya lebih bagus, fundamentalnya juga lebih oke. Pada saat nanti ada pembalikan arah terutama dari investor asing, pastinya ini akan dilirik terlebih dahulu ya, dan akan dimasuki terlebih dahulu. Nah, itulah sebabnya mungkin kalau MMI sendiri kita masih lebih suka sektor-sektor ataupun saham-saham yang berbaunya lebih ke big cap seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Vina atas tanggapannya. Semoga menjawab Pak Wiono. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, ini direct question ke aku sebenarnya Mbak Vina. Kalau tadi kita ngomong sektor teknologi di US itu korelasinya erat sekali dengan kenaikan suku bunga di US ya, the Fed ya. Nah, itu kan dari segi moneternya berarti Mbak Vina. Kalau tadi sektor preferensinya teknologi mana nih? Domestik atau global atau US? Lebih pilih yang US. Nah, kita ngomongin dari support fiskalnya. Kira-kira apa sih katalis positifnya dari sisi fiskalnya ya untuk sektor teknologi di US? Karena kalau tadi kita ngomongin yang moneternya, yaitu Fed Fund Rate-nya, ada kecenderungan peakingnya di tahun ini dan cenderung akan ada penurunan bahkan. Nah, sekarang support dari fiskalnya ini mungkin Mbak Vina boleh cerita ke kita apa support dari sekarang pemerintahnya Joe Biden ya untuk sektor teknologi di US. Oke. Nah, Mas Fulky, mungkin yang itu secara spesifik nanti saya harus get back. Tapi mungkin kalau kita lihat kasus SVB sih, kalau saya sih berkacanya lebih pada kasus SVB ini. Jadi kita tahu kasus SVB ini menggegerkan selama 1 minggu terakhir ya, di mana ini yang sangat menarik adalah respon dari pemerintah yang sangat cepat. Jadi kalau Bapak Ibu melihat dari sisi Fed sendiri dan juga LPS-nya di sana itu merespon dengan sangat cepat sekali, dan mereka bahkan memberikan reassurance gitu ya kepada para investor, kepada para deposan istilahnya ya, kepada para deposan bahwa memang mereka ini nantinya akan digaranti gitu atau bisa mendapatkan deposito mereka kembali. Nah, jadi makanya kalau kita lihat sebenarnya secara respon yang diberikan untuk menanggulangi kasus ini supaya nanti efek dominonya juga tidak terlalu besar, ini sebenarnya sudah sangat baik dari pemerintah Amerika. Namun memang
efektivitasnya kita masih harus lihat lagi. Nah, kalau terhadap kasus SVB ini, view MMI sendiri seperti apa? Apakah domino efeknya akan sangat besar? Kita sih sebenarnya saat ini masih ingin melihat ini sebagai sesuatu yang harusnya resikonya bisa di-contain. Kenapa? Karena SVB sendiri ini agak berbeda nih dengan bank-bank lainnya atau bank-bank regional ya yang ada di Amerika. Karena SVB ini adalah satu-satunya bank yang pada saat kalau kita ngelihat LDR-nya, loan to deposit ratio-nya, itu kan dia memang sangat tinggi ya. Nah, ada beberapa bank regional memang setinggi SVB, namun hanya satu-satunya SVB ini yang rasio pinjaman untuk korporasi dan juga untuk retailnya itu jauh dominasi oleh corporate. Yang artinya apa? Hampir 100% dari loan yang dia disperse itu masuk ke sektor teknologi atau perusahaan-perusahaan startup itu, Bapak Ibu. Jadi dia tidak didukung oleh deposit-deposit mungkin yang berasal dari retail yang biasanya ini lebih sticky. Seperti itu. Nah, jadi makanya pada saat kemarin terjadi collapse, semua yang paling panik itu pasti orang-orang lihatnya SVB, karena perusahaan-perusahaan yang dia pinjamkan atau dia kucurkan, yang menjadi terekspos loan-nya 100% gitu ya, itu adalah perusahaan-perusahaan yang setipe, which is perusahaan-perusahaan startup tersebut. Nah, jadi makanya kalau kita lihat efeknya sendiri, ini mudah-mudahan tidak ada spillover, ditambah dengan respon dari pemerintah sendiri, ya dari pemerintah Amerika yang sangat cepat ini untuk bisa mengcover ataupun menggaransi deposit-deposit dari nasabah-nasabah yang masuk ke bank-bank tersebut. Mungkin itu dulu kali ya, Fuki. Nanti saya harus get back sama yang support fiskal. Baik, terima kasih Mbak Vina. Sudah 3 pertanyaan tadi saya bacakan, Bapak Ibu. Kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Namun sebelum itu mungkin Mbak Vina ada yang mau disampaikan untuk closing statement-nya. Silakan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi kalau kita ngelihat ya prospek dari sektor teknologi, jadi di sini mungkin saya agak mundur sedikit nih. Kalau untuk sektor teknologi sendiri di Amerika ataupun secara global, kita sudah melihat sektor teknologi ini dirajai ya atau dipimpin gitu ya oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan teknologi dari berbagai jenis, itu nggak cuma e-commerce, pastinya kita tahu ada Google, ada Amazon, ada Alibaba misalnya, ada Microsoft, bahkan itu ada Microsoft juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan giant tech gitu ya secara global yang memang merajai sektor untuk sektor teknologi di global. Nah, ini kondisinya sangat berbeda dengan di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia sektor teknologi kita masih bisa dibilang baby, ya masih bisa dibilang baby, isinya hanya 30 saham saat ini Bapak Ibu, dan di mana saham yang terbesarnya pun dan terliquidnya itu hanya e-commerce saja. Saham-saham lainnya belum liquid dan juga belum besar. Nah, secara finansial pun berbeda Bapak Ibu. Kita tahu saham-saham teknologi di luar negeri itu semua sudah bisnisnya sudah berjalan secara multi-years, angka financials-nya pun sudah sangat stabil, profitabilitas sudah positif, sedangkan di Indonesia raportnya masih merah seperti itu. Nah, jadi memang kita menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian kalau mau masuk ke sektor teknologi ini mungkin harus punya pertimbangan yang cukup besar gitu ya, dan juga bisa melihat secara dari sisi resiko dan juga potensinya. Jadi mungkin kalau untuk investor yang jangka panjang sekali gitu ya, yang believe ke sektor teknologi terutama di Indonesia, yang memang harus prospek view-nya dipanjangkan gitu Fuki, supaya mungkin nanti bisa lebih terbebas dari volatilitas jangka pendek terhadap situasi finansial dari emiten-emiten yang ada di pasar saham domestik terutama untuk sektor teknologi. Baik, luar biasa. Thank you Mbak Vina untuk closing statement-nya. Saya izin menyimpulkan dulu dari diskusi kita dengan Mbak Vina sore hari ini. Tadi disampaikan terkait
apa yang terjadi di tahun 2022. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kenaikan suku bunga US ya yang cukup signifikan di tahun 2022 itu juga menyebabkan tekanan yang cukup signifikan terhadap sektor teknologi di sana. Nah, kalau kita lihat indeks Nasdaq-nya tadi ya Mbak Vina ya sampai dengan 30%-an minusnya. Nah, yang mana kita ketahui bersama sebenarnya saham-saham di teknologi ini syarat akan dengan cheap money tadi kalau disampaikan, dana murah dari investor. Maka dengan kenaikan suku bunga, impact-nya juga akan meningkatkan atau kita sebut dengan debt burden ya, beban utang. Nah, hasil sektor teknologi yang dihuni oleh emiten-emiten yang OTW profit ini juga menjadi tertekan dari sisi revenue. Hasil valuasi sahamnya terdiskon dan kalau kita lihat sekarang valuasinya lebih menarik. Nah, untuk tahun ini sebenarnya sektor teknologi cukup menarik ya dari yang global ya teman-teman Bapak Ibu semua karena dengan adanya proyeksi kenaikan suku bunga yang cenderung melambat atau bahkan cenderung turun ke depannya, maka sektor teknologi di global akan mendapatkan benefit. Kalau tadi dari beberapa pertanyaan Bapak Ibu di kolom Q&A juga sudah ditanggapi oleh Mbak Vina. Kalau misalkan kita ingin exposure kita ke sektor teknologi di US itu cukup menarik. Tapi kalau untuk yang di Indonesia lebih less preference ya tadi Mbak Vina ya. Dan kalau mau invest pun juga time horizon-nya diperpanjang. Baik, Bapak Ibu, dengan saya membacakan kesimpulan dari diskusi dengan Mbak Vina, maka berakhir sudah acara kita pada sore hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin infokan dulu Bapak Ibu bahwa Wealth Management Group Bank Mandiri akan kembali mengadakan berbagai acara webinar di tahun 2023. Nantikan informasi terupdate seputar investasi dan market. Nah, sebagai penutup nih saya ada pantun ya, Bapak Ibu mohon bantuannya cakepnya ya. Siang hari makan kuaci, cakep. Makan bareng sama Ibu Asih. Nah, ingat investasi, ingat living by Mandiri. Saya Fulky, pamit undur diri dan terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu kembali dalam acara berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Livia. Dia mau investasi obligasi sambil makan mie. Bisa? Dia tinggal acungkan jari, lalu dia klik. Taruh dulu dong sumpitnya. Nah, ambil handphonenya, lalu klik aplikasi Livin by Mandiri. Cus, dia langsung klik Livin Investasi. Dia bisa pesan dan bayar obligasi langsung di satu aplikasi. Proses registrasinya capcus tanpa harus datang ke cabang. Dia juga bisa pelajari estimasi pendapatannya. Lengkap. Semua di satu aplikasi. Livin by Mandiri.